Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Holinda dari kelas R4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang Ramadan ini, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan penuh. Kewajiban bagi setiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarkan ke surga. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut. Di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta bersenggema dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikan serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk atau bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka yang menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Adapun keutamaan puasa yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, puasa sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat wajib 5 waktu dari hari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan, akan dapat menghapus dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas jelas menunjukkan jika kita berpuasa dengan sebenarnya penuh keimanan, keikhlasan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ganjaran darinya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Yang kedua, yaitu puasa adalah perisai atau penghalang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan puasa itu perisai atau penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari api neraka. Hadis itu dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Nasa'i. Puasa itu penghalang selagi ia tidak dirusak. Berdasarkan hadis itu, kita meyakini bahwa berpuasa yang kita lakukan selagi tidak merusak akan menjadi penghalang atau perisai dari api neraka kelak. Adapun hal-hal yang merusak puasa di antaranya yaitu dusta, mengunjing, memfitnah, dan kemaksiatan. Karena itu sudah selazimnya kita menjaga puasa kita agar tetap bermakna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar.
Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Al-Marahi di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan oleh Ustadz Sayyid Mahadir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri. Hikmah dari puasa adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seseorang muslim. Karena berpuasa membiasakan seseorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama berpuasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Perasaan inilah yang jika berkelanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwanya dari seseorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus seperti disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Hilal dari Atta bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami menggambarkan orang-orang tentang hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antaranya di setiap 2 tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Firdaus, sebab di surga Firdauslah adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya ada singgasana Ar-Rahman dan daripadanya sungai surga memancar. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Melalui hadis tersebut, ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Saking gembiranya para sahabat meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada halayak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Subhanallah. Surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauhkah jarak antara langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang seberapa jauhnya. Imam Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Subhanallah. Rasulullah jika menganjurkan kita agar berdoa memperoleh Firdaus, surga yang paling baik dan paling tinggi.
Di atas Firdauslah singgasana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman berada. Di bawah singgasana tersebutlah memancarkan sungai-sungai yang mengaliri semua surga. Mau surga? Maksimalkanlah iman kita, sholat kita, dan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bertemu di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.